Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada hari ini dalam mata pelajaran PJOK. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Bapak harap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika berada di kerumunan. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa cukup. Ya, pada hari ini kita akan membahas apa itu patah tulang. Bapak akan share screen terlebih dahulu ya tentang materi patah tulang itu. Sudah terlihat ya anak-anak? Baik, sebelumnya di sini ada yang sudah pernah mengalami atau sudah tahu apa itu patah tulang? Biasanya pada orang yang pernah mengalami patah tulang, gejala utamanya yakni nyeri yang sangat luar biasa di bagian tulang patah tersebut. Dan terkadang pada bagian tulang tertentu fungsionalitas tulang tersebut tidak berfungsi ketika patah. Kemudian kita lanjut ke pengertian. Pengertian patah tulang itu sendiri adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Patah tulang patah tulang bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi lebih sering terjadi di tulang kaki, tangan, pinggul rusuk, dan selangkah. Meski umumnya disebabkan oleh benturan yang kuat, patah tulang juga bisa terjadi akibat benturan ringan bila tulang sudah mengalami pengeroposan, misalnya akibat osteoporosis. Kemudian ada gejala ketika mengalami patah tulang. Gejala utama pada patah tulang adalah nyeri hebat di area yang mengalami patah tulang. Eee, nyeri akan men Nyeri akan bertambah parah ketika bagian tubuh yang mengalami patah tulang digerakkan. Secara umum, gejala yang bisa timbul saat seseorang mengalami patah tulang adalah yang pertama, nyeri berat di area patah tulang, kemudian memar dan bengkak pada area yang mengalami cedera, lalu tulang mencuat keluar dari kulit pada patah tulang terbuka, lalu sulit menggerakkan bagian tubuh yang mengalami patah tulang, deformitas atau adanya perbedaan bentuk pada area mengalami patah tulang, kemudian kesemutan dan mati rasa di area yang mengalami patah tulang, pembekakan kecuali tulang jauh di dalam seperti pada tulang leher atau tulang paha. Kemudian ada perubahan bentuk tulang, dapat terjadi pembentukan sudut tulang yang baru, tulang mengalami rotasi atau pendekatan tulang atau pemendekan tulang. Rasa nyeri dan yang terakhir rasa nyeri yang hebat pada daerah patah tulang. Lalu patah tulang terjadi ketika menerima tekanan yang lebih besar dari yang bisa diterima oleh tulang tersebut. Makin besar tekanan yang diterima tulang, umumnya akan semakin berat pula tingkat keparahan patah tulang. Kondisi yang dapat mengakibatkan patah tulang antara lain cedera akibat terjatuh, kecelakaan atau perkelahian, cedera akibat hentakan berulang misalnya saat berbaris atau berolahraga, dan penyakit yang dapat melemahkan tulang seperti osteoporosis, osteogenesis imperfecta,
atau kelainan genetik yang menyebabkan tulang rapuh, infeksi tulang, dan kanker tulang. Selanjutnya, faktor resiko patah tulang dapat terjadi pada siapapun. Namun, lebih beresiko dialami oleh orang yang memiliki beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, berusia lanjut atau usianya udah lanjut usia. Kemudian berjenis kelamin wanita terutama yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Memiliki gaya hidup yang kurang aktif, bergerak atau sedentary lifestyle. Makanya oleh karena itu penting kita di saat muda ini untuk selalu berolahraga ya anak-anak. Kemudian ada kurang asupan nutrisi terutama kalsium dan vitamin D. Nah, untuk asupan nutrisi ini juga sangat penting untuk eee, ketahanan tulang, terutama kalsium dan vitamin D. Mengkonsumsi kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Semua yang berlebihan sudah pasti akan memiliki efek samping yang sangat berbahaya pula. Memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Menderita reumatoid arthritis, diabetes, gangguan saluran pencernaan, atau gangguan pada kelenjar endokrin. Selanjutnya, pengobatan patah tulang tergantung pada jenis patah tulang yang dialami, lokasi patah tulang, serta kondisi pasien. Secara garis besar, pengobatan patah tulang bertujuan untuk mengembalikan tulang yang patah ke posisi semula dan menjaga agar tidak bergerak sampai berbentuk tulang baru yang menyambungkan bagian tulang yang patah. Pada patah tulang yang menyebabkan pendarahan hebat, pertolongan pertama akan dilakukan oleh dokter untuk menstabilkan kondisi pasien sehingga tidak jatuh pada kondisi syok. Makanya Bapak, agak kurang setuju ketika, orang tua kita ketika kita patah tulang atau terjadi benturan, kita langsung dipijit. Hal tersebut merupakan hal yang, eee, tidak benar menurut, eee, penelitian dokter. Lalu, eee, adapun metode pengobatan patah tulang meliputi yang pertama pemberian obat-obatan untuk meredakan rasa nyeri dan mencegah infeksi pada patah tulang. Kemudian pemasangan gips yang terbuat dari plester fiberglass untuk mencegah tulang yang patah bergerak selama penyembuhan. Jadi gunanya gips di sini agar tulang yang patah tidak bergerak kemana-mana karena ditakutkan nanti ketika terlalu banyak bergerak terjadi penyumbatan atau pembuluh darahnya tersumbat di bagian patah tulang tersebut. Kemudian ada traksi untuk menjajarkan tulang yang patah serta meregangkan otot dan tendon di sekitarnya. Dan yang terakhir, operasi untuk menyambung tulang yang patah menggunakan pen, plat, screw, dan rods khusus. Operasi ini biasanya adalah langkah terakhir ketika kita terjadi atau pilihan terakhir ketika kita terjadi patah tulang. Pasien patah tulang biasa sembuh dalam hitungan bulan atau tahun, tergantung pada tingkat keparahan, usia, dan faktor risiko yang dimiliki pasien. Pasien Pasien yang mengalami patah tulang wajib melakukan kontrol sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter untuk memantau kondisi patah tulang. Selanjutnya ada pun komplikasi patah tulang. Patah tulang yang tidak dapat diobati dapat menyebabkan komplikasi ringan hingga berat, tergantung pada bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Komplikasi tersebut antara lain berupa infeksi, pendarahan yang bisa menyebabkan shock hiplomik, rahap, rhabdomyolysis, sindrom kompartemen, nekrosis avaskular atau kematian jaringan, malunion atau proses penyatuan tulang yang tidak tepat,
Non-ion tulang yang patah tidak dapat menyatu lagi, kerusakan pada saraf dan pembuluh darah, dan cacat permanen. Dan yang terakhir, pencegahan patah tulang. Patah tulang tidak selalu dapat dicegah, namun ada eee, beberapa faktor yang dapat mengurangi resiko patah tulang. Dengan yang pertama, menggunakan alat keselamatan saat berkendara seperti sabuk pengaman saat mengemudikan mobil atau helm saat mengendarai motor. Lalu meminta pertolongan orang lain untuk menjaga Anda agar tidak terjatuh jika sedang menaiki tangga lipat. Lalu mengenakan alat pelindung tubuh saat melakukan olahraga yang melibatkan benturan atau beresiko menyebabkan Anda terjatuh. Melakukan latihan secara rutin untuk menjaga keseimbangan tubuh dan meningkatkan kekuatan tulang, terutama pada penderitaan osteoporosis. Berkonsultasi dengan dokter mengenai kebutuhan Anda terhadap nutrisi atau suplemen untuk menjaga kesehatan tulang. Sekian pemaparan materi dari Bapak mengenai patah tulang. Bapak harap kalian bisa memahami apa itu patah tulang, kemudian bagaimana gejala dari patah tulang itu tadi, lalu penyebab patah tulang, dan sebagainya. Mungkin Bapak cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi, bisa menanyakan langsung kepada Bapak atau bisa menghubungi Bapak melalui personal chat WhatsApp. Baik, kita akhiri dahulu pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran yang Bapak berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di lain waktu. Bapak akhiri. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.